Malam tiba saat saya tiba di villa. Suasana sepi dan gelap, dan saya memutuskan untuk memulai rekaman menggunakan handycam. Namun, apa yang saya temukan di rekaman tersebut mengubah pandanganku tentang villa ini. Sesuatu yang tak terlihat mulai terungkap di hadapanku, dan aku semakin terperangkap dalam misteri yang mengitari villa ini. Ingin tahu kelanjutan cerita selanjutnya? Tonton video ini sampai habis dan jangan lupa gunakan headset agar ceritanya lebih terdengar menyeramkan. The Witness, Kisah Detektif Horror. Aku hidup dalam kehidupan yang padat, di mana pekerjaan, kegiatan rumah tangga, dan hobi semuanya menyedot perhatian dan pikiran. Untuk menghindari kepenatan ini, banyak orang memilih untuk berlibur ke tempat-tempat wisata untuk melepaskan diri sejenak dari rutinitas harian. Namun, bagi Paman, memiliki sebuah villa di daerah X menjadi sebuah pertimbangan serius. Setelah selesai, Pamanku mulai menyewakannya. Tahun-tahun pertama berjalan lancar. Tetapi ketika memasuki tahun ketiga, sepihnya mulai terasa. "Put, mungkin sebaiknya Paman jual saja villa ini," kata Paman sambil menghisap rokoknya. Matanya menerawang jauh. Jangan terlalu dipikirkan, Om. Bisnis memang naik turun," ujarku mencoba menenangkan. "Tapi, Put, ini aneh. Villa-villa di sekitar masih banyak yang disewa. Tapi kenapa villa Paman sendiri sepi? Bahkan aku sudah riset soal kekurangan villa kita, dan beberapa penyewa terakhir mengeluhkan hal yang sama," ujar Paman sambil menggeleng-gelengkan kepala. "Lalu bagaimana solusinya, Om?" tanyaku penasaran. "Baca sendiri di sini," kata Paman sambil menyodorkan ponselnya. Setelah membaca percakapan tersebut, hasilnya sungguh absurd. Si penyewa terakhir bernama Sinta, bersama 3 temannya, menyewa villa Paman. Dalam chatnya, Sinta mengeluhkan gangguan yang luar biasa di villa tersebut. Mulai dari suara-suara aneh hingga barang-barang yang hilang tanpa jejak. Yang paling menggelikan, pakaian dalam mereka yang sering hilang, padahal mereka semua wanita. Aku merasa ada yang tidak beres dengan hal ini. Apakah mungkin ada setan yang senang mencuri pakaian dalam? Gimana menurutmu, Put? Tanya Paman dengan tatapan khawatir. Aku hanya bisa menggelengkan kepala. Sungguh absurd. Om, mungkin ada maling yang berkeliaran di villa Om. Aku mencoba mengalihkan perhatian. Ya ampun, bagaimana ini, Put? Penjaga villa yang aku sewa juga kabur karena masalah ini. Wajah Paman semakin gelisah. "Bagaimana kalau aku coba periksa sendiri, Om?" Aku terkejut dengan permintaan sendiri. Aku tidak pernah berpikir untuk menyelidiki villa, apalagi jika benar ada maling di sana. Boleh saja, tapi jangan sendirian ya. Lebih baik jika kamu pergi bersama saya. Lebih aman kalau ada yang menemani. Aku merasa tidak enak menolak permintaan Paman yang begitu baik hati. "Besok kamu berangkat bersama saya. Saya ada urusan bisnis hari ini. Mungkin besok bisa ikut kamu," tambah Paman dengan wajah semakin gelisah. Perjalanan ke villa. Keesokan harinya, kami berangkat ke daerah X. Perjalanan mengambil waktu sekitar 5 jam. Saya melihat sekitar. Pepohonan yang tak berujung memenuhi pandangan. Setelah 5 jam yang melelahkan, kami akhirnya tiba di sebuah rumah 2 lantai. Saya segera mengangkat tas yang berisi pakaian, berjalan beberapa langkah, dan tiba-tiba ada seorang pria muncul dari samping. "Aitiu Pakasep, Put." "Dia yang membantu menjaga dan membersihkan villa ini," kata Paman. "Salam kenal, saya Putra," ucapku sambil mengulurkan tangan. "Salam kenal, Mas Putra. Saya baru bekerja di sini seminggu. Masih banyak yang harus diperbaiki," ucap Pak Asep sambil tersenyum.
Ketika pertama kali memasuki villa paman, saya disambut dengan atmosfer rumah orang kaya. Saya segera melihat-lihat sekeliling. Pak Asep sudah melakukan pekerjaannya dengan baik, setidaknya sebagian besar. Saya ingat paman memberi saya handicam untuk mengambil gambar-gambar villa, mungkin untuk promosi di media sosial. Saya melihat paman dan Pak Asep berbisik-bisik. Saya spontan bersembunyi di balik pilar. Gimana kondisinya, Pak? Bisik paman ke Pak Asep. Bersih, Pak. Saya sudah membersihkan rumahnya, tetapi saya melihat ada yang merusak. Saya tahu dia yang terjatuh, dan pas saya menangkapnya, dia sudah pergi, kata Pak Asep dengan serius. Untuk pria bertubuh kecil, dia memiliki semangat yang besar. Malam pertama di villa yang membawa teror. Aku, Putra, baru saja tiba di villa tua yang terletak di pinggiran kota. Udara malam terasa dingin dan angin berdesir pelan melewati daun-daun pohon tua di sekitar. Villa ini, milik Paman Asep yang telah lama kosong, terlihat menyeramkan di bawah cahaya remang-remang bulan. Aku merasa tidak enak, tetapi penasaran dengan tawaran Paman Asep untuk tinggal di sini sementara. Masuk ke dalam villa, aku merasa hawa dingin langsung menyapa. Langkahku bergema di lantai kayu yang usang. Cahaya remang-remang dari lampu senter yang aku bawa menyorot ke segala penjuru, menggambarkan gambaran misterius tentang ruangan-ruangan yang kosong. Keesokan paginya, aku memulai hari dengan mengeksplorasi villa ini lebih lanjut. Sore itu, sambil menatap langit mendung dari jendela kamarku, aku memutuskan untuk melakukan rekaman malam menggunakan kamera handicam HC yang telah aku siapkan. Ini adalah bagian dari usaha untuk merekam fenomena aneh yang sering dilaporkan di sini. Plot twist yang misterius di malam pertama. Malam itu, aku memulai rekaman di ruang tamu yang gelap. Kamera HC bergerak perlahan, mencari-cari tanda-tanda aktivitas paranormal. Namun, selama berjam-jam aku tidak menemukan apapun yang mencurigakan. Hingga akhirnya, ketika aku sudah hampir menyerah, sesuatu terjadi. Saat aku mereview rekaman itu kembali, aku melihat sesuatu yang tidak pernah kubayangkan. Di pojok layar, terlihat sosok bayangan putih yang melintas dengan cepat. Hatiku berdebar keras. Namun kini aku semakin penasaran. Aku memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam. Pada putaran kedua rekaman, aku fokus untuk mengamati setiap detiknya. Aku mendapati bahwa di detik-detik kritis, ada suara aneh yang seperti berdengung di latar belakang rekaman. Suara ini menggema melalui speaker handicamku dengan intensitas yang meningkat. Aku mendekatkan telingaku untuk mendengarkan dengan lebih jelas. Njing, njing, tolong, nging. Suara itu mengejutkan dan mengguncang hatiku. Aku mencoba memutar ulang, mencari tahu sumber suara tersebut. Namun, ketika aku mendekatkan telingaku lagi, suara minta tolong itu tiba-tiba menghilang. Aku merasa seolah-olah ini semua hanya halusinasi. Namun, sebelum aku menutup rekaman itu, aku melihat sesuatu yang membuat jantungku hampir berhenti. Kaki putih pucat yang tadi hanya tampak standar, kini berdarah dan terlihat luka terbuka yang mengerikan. Serangan paranormal di kamar mandi. Hari berikutnya terasa sangat panas. Aku mencoba menghilangkan stres dengan mandi di kamar mandi villa ini. Air dingin mengalir menyegarkan dari kepala hingga kaki. Namun, tiba-tiba ada suara ketukan yang datang dari luar kamar mandi. Tuk, tuk, tok. Ketukan itu terdengar 3 kali, diikuti dengan lampu yang tiba-tiba berkedip-kedip. Aku keluar untuk mencari sumber suara tersebut, dan tanpa berpikir panjang, aku membalas ketukan dengan 3 ketukan balasan. Tak terduga, cairan merah tiba-tiba menyembur dari shower. Aku panik bukan main, mencoba mematikan shower dan melihat sekeliling. Cairan kental berwarna merah merembes dari sudut-sudut kamar mandi, hampir membuat seluruh ruangan menjadi merah,
Seiring dengan perasaan berat yang seperti ditekan di dadaku, aku berusaha membuka pintu kamar mandi, tetapi sepertinya ada sesuatu yang menghalangiku. Aku mendorong dan mendobrak, tetapi tidak ada reaksi. Saat kepanikan merayap, mataku tertuju pada kolam air yang ada di dalam kamar mandi. Cairan merah kental itu membuat gelembung, dan dari dalamnya, secara perlahan, muncul sesuatu yang mengerikan. Aku terduduk di depan pintu, memejamkan mata dan menutup wajahku dengan lutut. "Arg! Tolong!" Tiba-tiba, sesuatu menyentuh tanganku yang masih berusaha melindungi wajahku. Arg! Hahaha. Aku mencoba mengatur nafasku, merasakan rasa berat itu perlahan menghilang. Aku melihat ke kanan dan kiri. Semuanya tampak normal kembali. Tidak ada lagi cairan merah, dan sosok yang muncul itu lenyap begitu saja. Air di kolam kembali bersih, tetapi ada sesuatu yang mengalir di paha dan lututku. Sialan, aku mengompol. Untung saja ini kamar mandi. Tulisan merah dan tamu tak terduga. Aku mengambil handuk dan kaos kering dari gantungan di dekat cermin. Saat aku mengelap wajah, mataku melihat sesuatu yang membuatku terbelalak. Di cermin, tulisan berwarna merah hampir luntur tertulis dengan jelas. "Pergi." Aku segera berlari ke kamar dan mengambil haku. Aku memilih untuk menelpon Paman Asep, tetapi sebelum aku bisa menekan tombol panggilan, akal sehatku memperingatkan bahwa aku akan terdengar gila jika menceritakan ini tanpa bukti yang nyata. Mungkin ini semua hanya imajinasiku yang berlebihan. Aku belum pernah merasa begitu takut sebelumnya. Sampai saat itu di villa tua itu. Semua dimulai dengan undangan dari Sinta, sahabat baikku, untuk menghabiskan akhir pekan di villa keluarganya yang terpencil di pinggiran kota. Kami tidak pernah menyangka akan mengalami peristiwa supranatural yang mengguncang kami sedemikian rupa. "Kamu pasti akan suka tempat ini, Rian," kata Sinta dengan senyumnya yang ramah. Villa keluargaku memang agak terpencil, tapi udaranya segar dan suasana di sini sangat tenang. Kami tiba di villa menjelang senja. Bangunan tua berdiri megah di antara pepohonan yang rimbun, dengan jendela-jendela besar yang menghadap ke taman belakang yang luas. Di dalam, aroma kayu dan bunga mengisi udara, menciptakan suasana yang hangat meskipun luar angin berhembus dingin. Sinta segera mengatur ruang tamu untuk kita berdua. Kursi bergoyang dengan tenang, di depan perapian yang menyala redup. Aku meletakkan tas-tas kami di ruang tamu dan melihat-lihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Tiba-tiba, aku merasa ada yang tidak beres. Tiba-tiba, angin kencang menerpa dalam ruangan. Semua benda, mulai dari hiasan dinding hingga kursi, bergetar hebat. Sinta memeluk lenganku dengan erat. Aku tidak bisa melihat ekspresinya dalam kegelapan, tapi aku yakin dia sangat ketakutan. Beberapa saat kemudian, kekacauan mereda, tapi ketegangan masih terasa di udara yang gelap gulita. Aku merogoh haku, berharap bisa menyalakan senternya. "Sial," umpatku, melihat baterai haku hampir habis. "Sinta, coba gunakan senter di hapmu." Sinta mengangguk gemetar dan menyalakan senternya. Cahayanya menerangi dinding, dan di situ terpampang dua kata besar berwarna merah. "Pergi" dan "Tolong." Aku mengambil handicam dan mengarahkannya ke arah tulisan itu. Sementara kami bergegas ke ruang tamu. Aku bisa merasakan gemetar di tangan Sinta saat kami bergerak. "Mas, aku harus ambil sesuatu di kamar sebentar," ujar Sinta cepat, lalu masuk ke kamar depan. Aku memusatkan kamera inframerah ke tengah ruang tamu, menunggu Sinta kembali. Setelah beberapa lama, ketika tak ada jawaban dari Sinta, aku mulai khawatir. Aku memutuskan untuk memaksa masuk, tapi pintu kamar terkunci dari dalam. Aku memutuskan untuk kembali ke ruang tamu, merasa tidak nyaman berlama-lama di kamar perempuan. Tiba-tiba,
Terdengar suara keras dari ujung meja di ruang tamu. Aku mengarahkan kamera ke sumber suara. Di sana, seorang wanita jongkok. Posturnya mirip dengan Sinta. Sinta, you cap ke ragu. Tapi wanita itu membalikan wajahnya ke arah kamera. Itu bukan Sinta. Sosok itu adalah setan bermata lebar yang menggangguku sebelumnya. Dia berdiri perlahan-lahan dan mendekat. Aku berusaha membuka pintu masuk dengan putaran handle yang kuat, tapi pintu tidak mau terbuka. Sementara itu, sosok itu terus mendekat. Suaranya menggelegar. "Nyari siapa?" Arg! Aku berlari ke pintu masuk, berusaha keras membukanya, tapi pintu tidak bergeming. Beberapa kali aku menekan handle dengan putaran dan putaran lagi. Tiba-tiba, pintu terbuka. Aku hampir keluar saat rasa ingin tahu menyelinap. Aku mengarahkan kamera ke arah tempat sosok tadi berdiri. Dan di sana dia berdiri, tepat di depanku. Hanya beberapa sentimeter yang memisahkan kami. Dia menjulurkan lidahnya dengan suara yang berdistorsi. "Nyari siapa?" Aku terpukau, tetapi berani menatapnya. "Sinta," seruku dengan tekad penuh. Tiba-tiba, semua berubah. Mataku berkunang-kunang saat aku mencoba membuka mataku perlahan. Aku merasa terbaring di depan rumah, dengan handicam di perut dan HP di atas kepalaku. "Tai!" umpatku dengan frustasi, sambil mengumpat seperti karakter favoritku dalam cerita terbaru. Aku merasakan panas tubuhku, tetapi mulutku yang merasakan neraka. Aroma angin khas tanah dan pepohonan membawa romantisme alam, kecuali jika kau tergeletak di atas tanah basah. "Nyari siapa?" terdengar suara, dan aku melihat sosok di kejauhan mendekat. Aku panik, ingin melarikan diri. Tapi kemana? Dapat apa, Pak? Suara akrab terdengar. Aku berbalik dan kaget melihat sosok yang sebenarnya adalah Pak Asep, seorang anggota polisi yang sedang menyelidiki kasus misterius di villa ini. "Ada apa, Pak? Tane aku bingung." "Tadi ada seseorang mengintip dari samping tembok," jawab Pak Asep dengan ekspresi serius. Aku mengejarnya, tapi dia menghilang begitu cepat. Kami memutuskan untuk menggunakan kamera inframerah untuk membantu mencari jejak. Aku mengarahkan kamera ke semak-semak, mencoba menemukan aktivitas apapun. Pak Asep melihat sesuatu dan menunjukkan ke arah gudang. Kami berdua berlari ke arah itu, tetapi saat kami tiba, gudang itu kosong. "Duduk, aku merasakan sesuatu," kata Pak Asep. Lalu dengan perlahan membuka pintu gudang. Aroma tiner dan cat yang menusuk hidung menyambut kami. Aku hampir saja muntah. Tapi Pak Asep dengan tenang melanjutkan penelusurannya. Beberapa saat kemudian, bantuan tiba. 2 mobil polisi bergabung dengan kami di villa. Mereka mengevakuasi mayat seorang pria dan beberapa pakaian dalam wanita dari ruang tersembunyi di gudang. Kami dibawa ke kantor polisi untuk memberikan keterangan dan bukti dari rekaman handicamku. Pak Asep dan aku dipisahkan untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Aku bingung dan tercengang dengan pengalaman yang baru saja kami lalui. Sinta's Curse, a tale of supernatural terror. Aku masih terpaku pada malam itu di Villa Paman, tempat yang tadinya kuduga hanya menyimpan kenangan manis. Kini berubah menjadi sumber kegelapan dan ketakutan yang tak terduga. Perkenalan dengan Villa Paman. Sebelum segala sesuatu berubah, kami, Paman dan aku, sering menghabiskan waktu di villa ini. Lokasinya yang tenang di tepi hutan dan dekat dengan danau mempesona selalu membuatku merasa damai. Namun, semuanya berubah ketika kabar tentang kematiannya Sinta mencuat. "Pak, saya tidak yakin apakah saya ingin pergi ke sana," ujarku ragu kepada Paman, meskipun aku tahu aku tidak bisa menghindarinya. Paman tersenyum miris. "Kau tahu aku membutuhkanmu, putra. Kami harus mencari tahu apa yang terjadi." Kedatangan di villa yang menyeramkan.
Kami tiba di villa saat malam mulai turun, dan atmosfernya langsung terasa berbeda. Polisi sudah berada di sana, mencoba membuka pintu masuk yang terkunci dengan keras. Cahaya senter bergerak-gerak di sekitar kami, menciptakan bayangan yang menakutkan di dinding gelap villa. Putra, bawa kun sini ya. Pinta paman Seraya menodongkan cahaya senter keskiviikko arahku. Opsir, kita butuh membuka pintu ini. Aku menggali saku dan mengeluarkan kunci villa itu, meski di bawah tekanan suasana yang mencekam. Udara gelap dan hening memberikan tekanan tambahan, meski ada cahaya senter polisi yang membantu di sekitar kami. Penemuan yang mengerikan. Kami berdua memasuki ruangan yang gelap, di mana setiap suara terdengar seperti teriakan. Kamar misterius itu terasa berbeda dengan sekilas dari luarnya, melainkan oleh pantulan dinding itu langsung datang mengangguk meskipun bergantian diam terhadap suasana bisa menarik. The Witness, Kisah Detective Horror Seasons 2. Hawa dingin berhembus seakan menyayat kulit. Ranjang tempatku berbaring kini tak ubahnya kerangka besi dengan benda terkoyak yang kurasa adalah kasur. Masih dengan tubuh ngilu, ku pejamkan mata. Semoga ketika aku membukanya, pemandangan absurd ini segera sirna. 14.57. Hiruk pikuk keramaian rumah sakit yang timbul tenggelam seperti botol di laut. Ku coba menggaruk kepalaku yang gatal, namun justru nyeri yang kurasa. Bete banget aku. Semua pasien yang sebangsal denganku pada ditungguin sana keluarganya. Ada yang ngajak ngobrol, ngupasin buah, ada juga yang malah foto selfie. Aku, kenalkan temanku, Stinger. Jarum dengan selang yang menyusup ke dalam tanganku. Bu, nanti obatnya diminum kalau mau tidur ya. Seorang suster menyodorkan beberapa plastik berisi obat pada seorang wanita tua di ujung bangsal. Lalu seorang pria gemuk berperawakan tinggi besar menerimanya. Nanti saya ingatkan, Sus, jawabnya. Sepeninggal suster, seorang ibu di ranjang sebelah pria gemuk itu berusaha bangun. Pria itu langsung membantu mengatur tiang infus ibu tersebut agar tidak mengganggu langkah sang ibu. Sebuah pemandangan yang sangat jarang terlihat. Begitu pula pria tersebut. Kondisi penampilannya yang aut-autan, tapi siapa sangka kalau baik hatinya. Pak Putra sudah diberi obat, tegur seorang suster tiba-tiba. Belum, Sus. Siapa yang gak grogi coba? Susternya cantik, pakai banget pula. Tapi aku sedikit alergi sama cewek cantik. Takutnya punya jurus yang aneh-aneh. Aku larut dalam imajinasi liarku, sampai pria gemuk itu lewat lagi. Kali ini dengan ibu tua yang diberi obat dokter. Orang ini ker banget sama orang-orang tua, membuatku teringat ortuku di kampung. Mas, sapaku pada pria itu, tapi dia hanya tersenyum dan mengangguk. Tapi caranya melihatku, sesaat aku merasakan sebuah pandangan seperti serigala menandai mangsanya. Sembari bermain dengan imajinasi sendiri, suster yang tadi datang, dia memberiku obat pereda nyeri. Memang aku agak terganggu dengan rasa ngilu di kepalaku yang terkadang sangat menyakitkan. Sus, saya kenapa sih? Kok tahu-tahu bisa dirawat di sini? Dan ini rumah sakit apa? Mumpung ada kesempatan, ku berondong aja dia. Pak Putra kena gegar otak dan pingsan sudah 2 hari. Karena rumah sakit ini satu-satunya yang terdekat, jadi dilarikan kemari oleh polisi. Balas suster itu, yang kulihat di name tag-nya bernama Rita. Serius deh, 2 hari gitu loh. Liburan di RS dah. Diam-diam aku mulai berpikir, kok paman atau siapapun gak ada yang menjengukku ya? Padahal kalau menurut kata suster, kondisiku cukup gawat. Yah tak apalah sudah resiko jadi perantauan. Lagian aku yakin paman pasti sibuk dengan acara di kepolisian. Secara villanya ditemukan mayat. Obat yang kuminum membuatku mengantuk. Mata ini masih kangen dengan tidur. Akhirnya lambat laun, aku tertelan dalam rasa ngantuk. Dot. Aku tertegun di atas ranjang yang sudah jauh dari kata nyaman ini. Matrasnya yang terkoyak membuatku berpikir, kenapa bisa aku di sini?
Belum lagi hawa dingin yang secara dinamis menyayat kulitku. Kondisi sangar ini secara tidak langsung menimbulkan konflik antara mau turun atau terus di atas ranjang yang seperti ada yang mati. Oke, silahkan cap aku sebagai karakter bodoh di film bertema supernatural. Tapi menunggu di atas ranjang, sama juga bodohnya. Top, top, tak. Kakiku menyenggol sesuatu di lantai. Teksturnya kenyal dan mirip seperti daging. Belum reda pertanyaanku. Tiba-tiba terdengar gemuruh kencang disusul beberapa kilatan. Blar! Ruangan ini penuh mayat berserakan. Terjaga. Aku terbangun dengan nafas tersengal-sengal. Kulihat cahaya mentari menerobos di antara kelambu jendela. Sayang, mimpi semalam terlalu nyata. Bahkan aku masih mengingat rasanya menyenggol kaki salah satu mayat di dalam mimpiku. Kulayangkan pandangan ke sekeliling. Tampak sepi sekali. Beberapa pasien sudah tidak terlihat di ranjangnya lagi. Di saat seperti ini aku hanya terpikir satu hal, di mana sana keluargaku? Sejak aku sadar tidak ada yang menjengukku, apa mungkin mereka pikir aku sudah mati? Semoga tidak. Kehidupan memang kadang mengalami cobaan. Namun untuk saat ini, ke kamar mandi adalah cobaan yang sangat berat bagiku. Bilik itu cuma beberapa meter di depanku, tapi nyatanya butuh beberapa saat untuk bangun. Badanku kaku sekali. Mas mau ke kamar mandi? Sini saya bantu. Belum sempat aku menolak, dia sudah membantuku untuk bangun. Aku jadi curiga. Jangan-jangan dia bekerja di sini. Mas kalau malam hati-hati ya. Bisiknya. Kenapa mas? Tanyaku. SSTT jangan kencang-kencang mas. Didorongnya perlahan tubuhku ke dalam bilik. Saat bilik hendak tertutup, aku mendengar dia bersuara lirih. Bangan sengsara. Tidur pun menderita. Aku tak berani bertanya lagi. Tentunya kondisiku saat ini belum bisa diajak untuk memikirkan hal macam-macam. Yap, tubuhku agak demam sejak kemarin dan pusing yang sangat mengganggu. 21.33. Hari ini kulewati dengan tidur. Ya, hanya tidur yang bisa kulakukan. Setelah berulang kali membenarkan posisi tidurku, aku sadar tidur di siang hari itu keliru. Badanku memang lebih enakan, namun tidak dengan kenyataan yang ada. Semua ruangan menjadi gelap. Listrik padamkah? Anakanku. Tidurlah anak-anakku. Jika tidak tidur, itu suara nyanyian terseram dalam hidupku. Sudah tidur. Kulihat sosok hitam mendekati pasien yang tengah tertidur dengan pulas. Aneh banget. Padahal gelap tapi sosok itu masih terlihat. Dirabanya muka pasien itu dan setelah itu pergi ke sebelahnya. Sudah tidur. Lagi-lagi dia berkata demikian dengan suara yang seram. Kulihat dia meraba muka nenek yang sering dibantu pria gemuk. Sudah tidur. Sosok itu meraba muka ibu yang di sebelah nenek itu. Kupejamkan mataku berharap segera tertidur. Namun getaran di punggungku malah membuatku terjaga. Bukan apa-apa. Jika benar, 2 ranjang lagi, maka dia sampai padaku. Sudah tidur. Sudah tidur. Sudah Aku tahu kau melihatku. Woman in Black. Jantungku berpacu ketika kurasakan benda dingin menyentuh tengkukku. Aku harus memilih antara berpura-pura tidur dan menunggu ketakutanku menjadi nyata, atau bangun dan berlari. Siapa tahu akan ada bantuan atau apapun. Ku coba untuk menggerakkan jariku. Sudah kuduga tubuhku lumpuh. Entah karena rasa takut atau demam yang kuderita tadi, atau jurus milik setan sialan ini. Hilangnya opsi kedua seakan memang opsi itu tak pernah ada. Benda dingin sialan itu merambat ke wajahku. Baunya mengerikan, dipadu dengan tekstur licin berlendir. Ini bukan jari. Ini lidah. Tubuhmu gemetorenoka. Aku tahu kau tak tidur. Anak yang tak tidur akan kuberi hukuman. Selagi dia berkata begitu, lidahnya menjilati wajahku.
Aku hanya bisa memejamkan mata, berharap kehilangan kesadaran. Nerde, ada apa? Anak yang malang. Suara kecilnya tak tepat waktu. Benda bau berlendir itu melesat seketika diiringi jeritan anak-anak kecil. But wait, di sini tidak ada anak kecil. Kubuka mataku, kulihat tangan dan tubuhku menjadi kecil. Aku bangkit dan hanya terang lilin yang menyambutku. Hanya saja seakan cahaya lilin itu tertelan kegelapan. Ini mirip seperti di mimpiku, lengkap dengan suara tangisan wanita. Aku turun dan api lilin itu pada menyisakan kegelapan dan sama seperti mimpi, ketika kilat menyambar. Di sekelilingku mayat anak-anak berserakan. Damn! Rasa kaget tetaplah ada. Karena ada sedikit perubahan dalam keadaan, di mana sosok hitam menyeret seorang anak dan darah membekas di lantai. Tanganku meraih sesuatu yang terikat pada tubuh anak tersebut. Tali. Kenapa harus tali? Kudekati sumber tali itu. Kudapati sepotong pedang keramat yang biasa digunakan untuk pertunjukan wayang golek. Di saat aku memegangnya, kilatan cahaya melesat dan dunia seakan kembali normal. Sudahlah, aku hanya mimpi. Pasti ini hanya mimpi, ucapku sambil menguatkan tekad. Tapi dari pancaran lilin tampaklah seorang anak kecil. Kamu masih hidupkah? Namun sebelum aku mendekat tiba-tiba, jika tidak tidur, hukuman akan kuberi. Wanita hitam itu datang dengan cepat. Sial, aku terjatuh di samping lilin dan tanganku meraih tali tersebut. Dalam sekejap aku kembali menjadi besar. Tubuhku basah oleh keringat dingin. Tapi aku yakin ini bukan mimpi. 4.11. Lidah itu tadi sempat membekas di samping telingaku. Di sini aku berusaha tidur lagi. Suara dengkur yang biasa menandai kehidupan di sekitarku. Kali ini terasa sangat ganjil. Akhirnya aku menyerah. Beberapa kali aku berpikir untuk keluar kamar dan mencari air minum. Namun wajah wanita tadi terus menghantui. Mau kemana, mais? Suara tadi mengagetkan. Pria gemuk itu ada di depan pintu dengan membawa nampan. Saya cuma mau ambil air, Mas, jawabku. Sudah, tenang saja. Biar saya saja yang mengambilkannya, katanya sambil berjalan menjauh. Ada perasaan sedikit lega. Ternyata pria gemuk itu cukup baik. Aku masih duduk di ranjang sambil berusaha tenang. Tak lama pria gemuk itu datang membawa gelas air. Mas, minum dulu, katanya sambil memberikan segelas air. Terima kasih, Mas, jawabku sambil menenggak air tersebut. Sekilas terasa aneh dengan rasa air tersebut. Tapi rasa hausku mengalahkan segalanya. Mas sudah tahu tentang wanita hitam itu? Tanyaku. Pria itu tersenyum samar. Ah, Mas Putra, cerita tentang dia sudah lama sekali. Dia adalah penghuni lama di sini. Dulu dia seorang bidan, tapi ketika ada insiden besar di rumah sakit ini, dia meninggal. Banyak yang bilang dia masih mengawasi tempat ini, memastikan anak-anak tetap tidur. Aku terdiam. Membayangkan wanita hitam tadi. Ada sesuatu yang janggal dari cerita pria gemuk itu. Aku melihat jam. Sudah hampir subuh. Kurasa tidur lagi bukanlah pilihan yang bijak. Aku memutuskan untuk tetap terjaga sampai matahari terbit. 7.00. Pagi itu, aku segera meminta dokter untuk memindahkanku ke kamar lain. Namun karena kondisi rumah sakit yang penuh, aku hanya bisa menunggu hingga ada tempat kosong. Selama beberapa hari berikutnya, aku selalu waspada, tidak pernah tidur terlalu larut. Setiap malam, aku mendengar langkah-langkah dan suara nyanyian itu lagi, tapi aku mencoba mengabaikannya. Namun, satu malam, ketika aku sedang terjaga, aku melihat sesuatu yang membuat darahku membeku. Sosok wanita hitam itu berdiri di ujung ranjangku, menatapku dengan mata kosong. Dia mendekat perlahan, dan aku tidak bisa bergerak. Suara nyanyiannya makin keras, dan aku merasa semakin lemah.
Tidurlah. Tidurlah. Bisiknya. Dan tiba-tiba semuanya menjadi gelap. 7.30. Aku terbangun di kamar yang berbeda. Dokter menjelaskan bahwa aku dipindahkan setelah pingsan semalam. Mereka menemukan jejak bekas cakar di lengan dan wajahku, seolah aku telah berjuang melawan sesuatu. Semua orang berpikir aku mengalami mimpi buruk yang sangat intens. Namun aku tahu kebenarannya. Wanita hitam itu nyata, dan dia masih menghantui rumah sakit ini. Setiap malam, aku mendengar nyanyiannya yang menyeramkan, dan aku tahu bahwa aku tidak bisa lari dari ketakutan ini. Namun kini aku memiliki tekad. Aku harus mencari tahu lebih banyak tentang wanita hitam ini, mencari cara untuk menghentikannya agar dia tidak lagi menghantui pasien-pasien lain. Aku memutuskan untuk berbicara dengan Mbak Wiwik, seorang medium terkenal yang sering membantu polisi dalam kasus-kasus supernatural. Aku tahu ini terdengar gila, tapi aku butuh bantuannya untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana cara menghadapinya. Pertemuan dengan Mbak Wiwik. Setelah pemulihan di rumah sakit, aku akhirnya menemui Mbak Wiwik di rumahnya yang terletak di pinggiran kota. Rumahnya dipenuhi dengan berbagai benda spiritual dan aroma dupa yang khas. Mbak Wiwik menyambutku dengan senyuman hangat dan mata yang tajam. Mas Putra, saya sudah dengar tentang kejadian di rumah sakit itu. Ceritakan semuanya, katanya sambil mengajakku duduk di ruang tamu. Aku menceritakan semua yang terjadi, mulai dari suara nyanyian menyeramkan hingga penampakan wanita hitam itu. Mbak Wiwik mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk dan berkomentar. Yang Mas Putra alami adalah roh penasaran yang belum tenang. Dia adalah arwah bidan yang mati tragis di rumah sakit itu. Rohnya tidak bisa pergi karena masih ada urusan yang belum selesai. Jelasnya, apa yang bisa saya lakukan, Mbak? Tanyaku. Kita harus melakukan ritual untuk menenangkan arwahnya. Mas Putra harus kembali ke rumah sakit itu dan kita akan menghadapinya bersama. Jawab Mbak Wiwik. Kembali ke rumah sakit. Malam itu, aku kembali ke rumah sakit bersama Mbak Wiwik. Kami membawa berbagai perlengkapan spiritual, termasuk dupa, air suci, dan beberapa benda keramat. Aku merasa gugup, tapi tekadku untuk menyelesaikan ini lebih besar daripada ketakutanku. Kami tiba di kamar tempat aku dirawat dulu. Mbak Wiwik mulai menyiapkan ritualnya, menyalakan dupa dan membaca doa-doa dalam bahasa Jawa kuno. Aroma dupa memenuhi ruangan, menciptakan suasana yang lebih tenang. Tidurlah. Tidurlah. Suara nyanyian itu terdengar lagi, semakin mendekat. Dia datang, bisik Mbak Wiwik. Tetap tenang, Mas Putra. Wanita hitam itu muncul di ujung kamar. Matanya menatap kami dengan intens. Mbak Wiwik mulai mengucapkan mantra, memegang air suci di tangannya. Arwah bidan, kami datang untuk menolongmu. Tenanglah dan pergilah dengan damai, kata Mbak Wiwik dengan suara tegas. Wanita hitam itu berhenti sejenak, lalu mulai mendekat lagi. Aku merasakan ketakutan yang luar biasa, tapi aku mencoba tetap tenang. Mbak Wiwik memercikan air suci ke arah wanita hitam itu. Pergilah dalam damai. Urusanmu di dunia ini sudah selesai, lanjut Mbak Wiwik. Wanita hitam itu berhenti. Matanya terlihat lebih tenang. Perlahan, dia mulai menghilang, hingga akhirnya lenyap sepenuhnya. Ruangan itu kembali tenang. Hanya aroma dupa yang tersisa. Penyetap. Setelah malam itu, aku tidak pernah lagi mendengar suara nyanyian menyeramkan atau melihat penampakan wanita hitam itu. Rumah sakit kembali normal, dan para pasien bisa tidur dengan tenang. Aku berterima kasih kepada Mbak Wiwik atas bantuannya. Meskipun pengalaman ini sangat menakutkan, aku merasa lebih kuat dan lebih berani menghadapi hal-hal supernatural. Aku tahu bahwa sebagai detektif, aku harus siap menghadapi segala kemungkinan,
termasuk yang berasal dari dunia lain. Dengan penuh semangat, aku melanjutkan pekerjaanku sebagai detektif. Namun kini dengan pengetahuan dan keberanian yang lebih besar untuk menghadapi segala tantangan, baik yang nyata maupun yang gaib. Terima kasih telah menonton. Like and subscribe dan tekan lonceng notifikasi. Siapkan diri kalian untuk kisah yang lebih gelap dan menyeramkan di episode berikutnya. Sampai jumpa di kegelapan.